Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Prodi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini kami akan menampilkan atau mempresentasikan tugas laporan analisis eksplorasi data single exponential smoothing dan single moving average dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Saifuddin Nur SI MStat. Kami di sini beranggota 5 orang, yaitu yang pertama Gita Rahmawati dengan NIM 003, kemudian Setiawan Amrullah dengan NIM 08, kemudian Lydia Nursada dengan NIM 010, kemudian Salsabila Deha Cynthia dengan NIM 011, dan saya sendiri Bendar Briantino Prapandu dengan NIM 019. Pendahuluan kita menampilkan data. Data ini berupa data tabel yang kita ambil. Kelompok kami mengambil data harga aluminium yang turun menjadi 2.215 US dollar per tonnya pada hari Rabu 7 Juni 2023. Bisa dilihat ini merupakan data-data yang kita ambil. Kita mengambil 82 data. Kita mulai dari 7 Februari 2023 hingga 7 Juni 2023. Kemudian kita juga menampilkan tabel grafiknya harga aluminium kontrak 3 bulan. Kita mengambil source-nya dari https://databooks.katadata.co.id. Kemudian kita masuk ke deskripsi data. Di deskripsi data, yaitu aluminium adalah suatu material yang berjenis logam, mempunyai rumus kimia AI dan merupakan logam ringan yang memiliki sifat ketahanan korosi yang baik dan hantaran listrik yang baik, dan sifat-sifat yang baik lainnya sebagai sifat logam. Tren data harga aluminium acuan Februari 2023 sampai dengan Juni 2023 sangat bermanfaat untuk melihat dinamika industri aluminium di dunia. Juga sangat membantu para pelaku bisnis profesional, investor, dan akademisi dalam membuat analisis bisnis, strategi bisnis, dan strategi investasi. Harga komoditas aluminium kontrak 3 bulan saat ini mulai turun berdasarkan transaksi perdagangan yang dimonitor West Metal. Harga komoditas aluminium kontrak 3 bulan per Rabu tanggal 7 Juni 2023 telah menyentuh 2.215 US dollar per tonnya. Perdagangan produk aluminium turun 6,5% dibandingkan awal tahun dan telah mengalami penurunan hingga 0,52% secara tahunan atau years on year. Adapun titik tertinggi komoditas ini selama 2023 diperdagangkan pada harga 2.662 US dollar per tonnya yang terjadi pada 18 Januari 2023. Sepanjang tahun ini harga rata-rata aluminium tercatat 2.383,85 US dollar per tonnya. Harga aluminium tersebut telah turun 12,12% dari tahun sebelumnya yang ada di angka 2.712,52 US dollar per ton pada tahun 2022. Untuk memperoleh perkiraan perencanaan yang tepat, kita membutuhkan data harga aluminium selama kurang lebih 5 bulan dalam setahun. Semakin banyak data harga aluminium yang ada, semakin akurat perhitungannya. Kemudian kita masuk ke bab 2, yaitu langkah-langkah. Di langkah-langkah kita menggunakan langkah peramalan. Apa itu peramalan? Peramalan adalah kegiatan untuk menentukan nilai dari suatu aksi di waktu yang akan datang. Untuk melakukan peramalan diperlukan data yang aktual. Pada laporan ini, kami akan membandingkan teknik smoothing, single eksponensial, dan single moving average dengan langkah-langkah, yaitu sebagai berikut. Kita juga menampilkannya. Yang pertama, kita menentukan plot data terlebih dahulu. Kemudian kita menentukan identifikasi data. Kita mencari identifikasi data, kita olah data tersebut. Kemudian kita melakukan teknik smoothing. Kita menggunakan 2 teknik smoothing, yaitu single exponential dan single moving average. Yang pertama, single exponential smoothing atau SES, yaitu metode peramalan yang digunakan untuk meramalkan data dengan menghitung rata-rata tertimbang dari pengamatan sebelumnya. Metode ini cocok untuk peramalan data yang memiliki tren atau kurang lebih pola musiman yang lemah dan tidak ada. Proses peramalan dengan single exponential smoothing melibatkan rumus sebagai berikut, yaitu rumusnya bisa dilihat FT plus 1 sama dengan alpha XT plus 1 min alpha FT min 1. Dan keterangannya FT plus 1 mempunyai RT ramalan untuk periode T plus 1. XT mempunyai simbolnya nilai real metode ke T. Untuk alpha sendiri yaitu
bobot yang menunjukkan konstanta penghalus 0 kurang lebih 1. Kemudian FT plus 1 yaitu ramalan untuk periode T-1. Bisa dilihat dan bisa diingat-ingat, pemilihan nilai alfa sangat penting dalam single exponential smoothing. Nilai alfa yang lebih tinggi memiliki bobot yang lebih besar pada pengamatan terakhir, sehingga peramalan akan lebih sensitif terhadap perubahan terbaru. Sebaliknya, nilai alfa yang lebih rendah memiliki bobot yang merata pada pengamatan sebelumnya, menghasilkan peramalan yang lebih halus. Kemudian kita masuk ke single moving average, yaitu teknik yang kedua. Apa itu single moving average? Yaitu metode peramalan yang menggunakan rata-rata bergerak tunggal untuk meramalkan data pada masa depan. Metode ini melibatkan pengambilan rata-rata dari sejumlah pengamatan terakhir untuk menghasilkan peramalan. Metode moving average sederhana dan dapat diimplementasikan, namun cenderung lebih lambat dalam menangkap tren atau pola yang kompleks dalam data, karena hanya mempertimbangkan rata-rata dari sejumlah pengamatan terakhir. Oleh karena itu, metode ini lebih cocok untuk data yang cenderung stabil dan tidak memiliki tren yang signifikan. Proses peramalan dengan single moving average mempunyai rumus sebagai berikut. SMA, kita singkat SMA atau single moving average, sama dengan PM plus PM-1 plus, kita masukkan datanya berapa data, kemudian dit plus PM min N-1 per N. Kemudian keterangannya, SMA mempunyai arti single moving average, PM mempunyai arti periode moving average ke M, PM-1 yaitu periode moving average ke M-1, PM min N-1 mempunyai arti periode moving average ke M min N-1, dan N sendiri mempunyai arti banyaknya sebuah data tersebut. Kemudian kita lanjut ke melakukan perhitungan. Di sini kita melakukan perhitungan dahulu dengan cara manual. Kemudian langkah kelima, menentukan peramalan ke T. Dan kemudian langkah keenam, pengukuran akurasi smoothing. Dan ketujuh, kita memilih metode yang terbaik antara dua metode tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita melakukan kesimpulannya. Kita akan membahas satu demi satu apa yang kita tampilkan. Yang pertama yaitu kita membahas tentang plot data. Pada data harga aluminium turun menjadi 2.215 US dollar per tonnya pada hari Rabu 7 Juni 2023 dengan tabel 1,1 yang tabel di atas. Tabel berikut ini bersifat time series dikarenakan tabel tersebut diambil secara berurutan dalam interval waktu yang teratur dalam perhitungan hari. Kemudian kita masuk ke identifikasi data. Kita mengambil nilai min atau nilai tengah yaitu di angka 2338, dan kita mengambil nilai varian atau ragamnya, kita mengambil di angka 5107,458. Kemudian nilai maxnya 2514 dan nilai min 2215. Kemudian kita masuk di single exponential smoothing atau SSS. Di sini kita menggunakan manual calculate menggunakan software Excel. Kami melakukan percobaan perhitungan dengan alfa 0,1 sampai dengan 0,9. Seperti berikut, kita menyajikan dalam bentuk tabelnya, yaitu dengan alfa 0,1 dengan nilai MSE yaitu atau mean square error atau rata-rata kuadrat kesalahan atau kesalahannya itu dinilai 3.006,906, dan MAPE yaitu mean absolute percentage error atau rata-rata persentase kesalahan absolutnya dengan nilai 47,0836. Kemudian alpha 0,2 dengan MSE mean square error atau rata-rata kuadrat kesalahannya di angka sekian. Kemudian kita mengambil 0,1 sampai dengan 0,9 dan di alpha 0,9 kita mendapatkan MSE mean square errornya 866,5819 dan MAPE nya atau mean absolute percentage error di angka 24,50798.
itu merupakan tabel perhitungan MSI dengan menggunakan software Excel. Untuk lebih jelasnya, detail perhitungannya ada di lampiran 1 yang akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Kemudian kami mendapatkan perbandingan grafik SES dengan alfa 0,1 sampai dengan 0,9. Kita menggunakan grafik SES dengan menggunakan aplikasi RStudio. Bisa dilihat seperti berikut tontonan. Kita menampilkan grafiknya dengan data aktual. Di sini saya akan menjelaskan cara mencari single exponential smoothing menggunakan Excel. Untuk rumus single exponential smoothing sendiri adalah ft plus 1 sama dengan alpha xt plus 1 min alpha dan dikali ft min 1. Dengan ft plus 1 adalah ramalan untuk periode ke t plus 1, xt adalah nilai real periode ke t, alpha adalah bobot yang menunjukkan konstanta penghalus 0 sampai dengan 1, ft min 1 ramalan untuk periode ke t min 1. Di sini alpha kan 0 sampai dengan 1, jadi kita nanti akan menguji alpha dari 0,1 sampai dengan 0,9. Kita masuk ke sini, kita mencari dengan alpha 0,1 terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini untuk F1 nya sama dengan data aktual, lalu untuk F2 sama dengan kita masukkan rumus yaitu alpha dikali dengan xt yaitu ditambah dengan 1 min alpha dikali dengan ft min 1 yaitu ini ya teman-teman. Lalu kita enter, nah keluar nilainya. Nah untuk agar ke bawahnya juga sama ininya, jadi kita langsung di tanda plus ini kita klik 2 kali. Nah lalu kita mencari nilai error. Nilai error caranya data aktual dikurangi dengan nilai f. Kita enter. Kita mencari nilai error kuadrat, yaitu nilai error dipangkatkan 2. Kita enter. Dan kita mencari nilai abs error adalah ABS, rumus ABS dari nilai error. Nah, kita sudah mendapatkan nilai F, nilai error kuadrat, dan nilai abs error. Selanjutnya kita mencari MSE dan MAP. Untuk rumus MSE adalah sigma EI kuadrat per N, dan untuk nilai MAP adalah sigma I sampai N PEI per N. Kita langsung masukkan saja sama dengan summary dari error kuadrat dibagi dengan 82. Kita enter. Lalu untuk MAPE summary dari nilai abs error dibagi dengan jumlah data yaitu 82 ya teman. Nah ini kita mendapatkan nilai MSE dan MAPE-nya dari alpha 0,1. Nah karena kita nanti akan mencari untuk alpha 0,1 sampai 0,9, ini kita copy saja ya teman-teman. Biar cepat ini kita copy dulu. Lalu kita tambah sheet di sini, lalu kita masukkan sumber. Selanjutnya untuk mempercepat, ini di sini alfanya langsung kita ganti 0,2 sampai 0,9, nanti itu rumusnya akan mengikuti dan hasilnya akan mengikuti ya teman-teman. Lakukan ini sampai alpha 0,9. Udah sampai alpha 0,9 sehingga kita mendapatkan untuk MSE dan MAPE alpha 0,1 adalah 300,91, MAPE 47,0836. Untuk alpha 0,2 MSE 108,27, MAPE 36,31716. Lalu alpha 0,3 MSE 1417,06, MAPE 3197555. Lalu alpha 0,4
MSE 1216,79, MAPE 29,55826, lalu alfa 0,5, MSE 1088,99 dan MAPE 28,11714, alfa 0,6, MSE 999,64, MAPE 2674202, lalu alfa 0,7, MSE 936,17 dan MAPE 258,69, lalu alfa 0,8, MSE 892,82, MAPE 25,15003 dan alfa 0,9, MSE 866,58 dan MAPE 24,50798. Baik, di sini ada tutorial dari membuat SAS menggunakan RStudio. Yang pertama kita tulis setting, kemudian menggunakan library. Yang pertama menggunakan forecast, kemudian library lagi. Yang kedua menggunakan read.xl. Kemudian kita memanggil data. Dinamai aluminium, terus kita panggil menggunakan read.xl. Kemudian dimasukkan datanya. Ini pakai lokasi data. Sesuai dengan nama data masing-masing, disesuaikan agar bisa terpanggil. Terus dim aluminium, karena nama datanya aluminium jadi masukkan. Kemudian kita pakai statistik deskriptif. Sekarang kita tulis summary aluminium karena nama datanya aluminium, kemudian data, kemudian aluminium.ts sama dengan TS aluminium dolar data koma start sama dengan ion aluminium lagi, terus kita menggunakan data menjadi time series menggunakan aluminium TS, aluminium. Terus kita mulai membuat plot. TS aluminium TS, koma main sama dengan grafik harga aluminium itu untuk judul. Kita pakai code itu buat warna. Kita warnain dark blue. Kemudian untuk labnya dari harga aluminium, kemudian next labnya hari. Kemudian kita buat poinnya, kita masukkan nama datanya aluminium, dolar data,
Untuk ukurannya dan warnanya dark gray. Kemudian kita mulai smoothing data. Hashtag smoothing data SES.1 kita namain dari aluminium TS sama dengan 1 dan alpha sama dengan 0,7. Kemudian kita tulis STS1 lagi, kemudian di enter kita ketik plot STS1 kolnya aku milih warna pink. Untuk X-Lab nya sama dengan harga, untuk violet nya sama dengan hari. Dan kita enter. Untuk visualisasinya SES1 nama lain dari Hot Winters, aluminium TS, gamanya false karena kita nggak menggunakan gamma. Untuk betanya juga false. Untuk alpha kita menggunakan 0,7. Enter. SES1. Kita tulis plot lagi. SES1 X-Lab hari, kemudian Y-Lab harga aluminium, kemudian MAN-nya perbandingan hasil smoothing. Terus kita legend bottom left, data aktual, data pemulusan. Ini sama dengan 20. Dekolnya dark blue sama merah red. Kemudian teksnya 0,5. Kita enter lagi legend. Untuk top right nya ini untuk menamai bagian pojok kelompok 5 karena kami dari kelompok 5. Terus yang dari kelas A
Yang pertama ada awan, yang kedua ada gita, yang ketiga ada Bian, yang keempat ada Lydia, yang kelima ada Dea. Kemudian di enter untuk warnanya biru semuanya dibuat warna biru. Untuk checksnya 0,7, PCH-nya sama dengan 10. Terus menghitung akurasi SES 1 benar, SSE enter, panjang sama dengan like aluminium TS. Enter, panjang, terus MSE 1 sama dengan SES 1 dolar SSE dibagi panjang, terus MSE 1. Kemudian kitaran, ini terus ini sudah terpanggil datanya, diulang lagi. Nah itu ada kemudian segala macam, kemudian datanya muncul. Nah ini ada grafik aluminium, harga aluminium sudah muncul. Di sini forecastnya. Kemudian ini ada hasil smoothie-nya. Nah itu ada nama kelompok karena kami bikin. Terus muncul panjang MSE satunya. Terima kasih. Interpretasi data harga aluminium periode Februari-Juni 2023 merupakan data tren dan juga merupakan data musiman. Pola rata-rata harga aluminium sangat bervariasi. Data harga aluminium tertinggi pada tanggal 7 Februari 2023 sebesar 2.514 dan data terendah pada tanggal 7 Juni 2023 sebesar 2.215. Nah, kemudian pola rata-rata harga aluminium pada setiap hariannya mengalami fluktuasi, di mana kecenderungan jumlah rata-rata harga aluminium naik pada awal bulan Februari dan bulan April, sedangkan pada bulan lainnya mengalami data dengan kecenderungan turun. Hal tersebut setiap harinya. Kemudian yang ketiga, dari hasil perhitungan manual dan output RStudio didapatkan nilai seperti berikut. Kita menggunakan tabel sehingga kita membacanya dalam bacanya manualnya. Kita mendapatkan nilai maksimum dengan kita menggunakan manual yaitu 2.514. Di aplikasi RStudio atau software RStudio kita mendapatkan 2.514. Data kita aktual sama. Kemudian M-nya 2.215. Di RStudio kita mendapatkan 2.215 dengan D-nya 2.338. Di RStudio 2.338. Jadi tidak ada perbedaan dalam perhitungan manual menggunakan Excel dengan output RStudio. Jadi perhitungan sama aktual. Kemudian setelah melakukan beberapa percobaan perhitungan SES dengan alpha 0,1 sama dengan 0,9, didapatkan alpha terbaik untuk single eksponensial SES pada data aluminium pada tabel 1,1, yaitu dengan alpha 0,7 dengan MSE atau mean squared error-nya atau data rata-rata kesalahan pada error yaitu di angka 936,1736 karena menghasilkan smoothing kurva yang tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar menyerupai data aktual. Pada data ini alpha berbanding lurus dengan nilai pengukuran keakuratan MSE. Kemudian nomor 5, kita melakukan kami hanya dapat melakukan peramalan untuk satu periode selanjutnya. Hal ini karena single exponential smoothing memiliki kelemahan dalam meramalkan dengan
dengan jarak panjang karena sifatnya yang hanya mengandalkan informasi masa lalu dalam satu komponen, yaitu level, yang merupakan perkiraan terbaru dari data awal dengan menggunakan angka 0,7 peramalan untuk satu periode selanjutnya, yaitu pada tanggal 8 Juni 2023 sebesar 2220,00. Saya akan menjelaskan cara untuk mencari single moving average menggunakan fitur data analyze pada Excel. Sebelumnya untuk rumus single moving average adalah PM plus PM-1 plus sampai dengan PM-1, dengan SMA adalah single moving average, PM adalah periode moving average PM, PM-1 adalah periode moving average PM-1, PM min N-1 adalah periode moving average PM min N-1, dan N adalah banyaknya data. Di sini saya sudah ada data, ada 82 data ya jumlahnya. Nanti kita akan mencari single moving average-nya dari MA2 sampai MA10. Di sini kita klik ke data, lalu di sini ada data analyze. Jika di laptop teman-teman belum ada fitur data analyze ini, kalian bisa buka ke file, lalu more, option, lalu di sini ada add-ins, lalu kita pencet di analisis toolpath-nya, lalu kita go. Lalu di sini untuk analisis toolpath-nya kita centang ya teman-teman, lalu kita oke. Nah, nanti saat teman-teman mengklik pada data ini nanti akan ada data analysis ini. Langsung saja kita mencari yang pertama MA2. Kita pencet data analyze, lalu kita cari moving average, lalu kita oke. Nah, untuk input range ini data mana yang mau kita cari moving average-nya. Di sini kita pencet di sini. Lalu untuk labels in first row-nya ini kita centang ya teman-teman, karena ini untuk first row-nya kan ada labels-nya. Lalu intervalnya di sini kita yang pertama kita pakai 2. Selanjutnya untuk output range ini kita pencet di mana kita akan meletakkan hasil outputnya. Kita pencet di sini dulu ya teman-teman untuk yang kedua. Lalu kita oke. Maka akan keluar nilainya. Selanjutnya untuk MA3 sama langkahnya. Ini kita ganti 3, dan di sini output range-nya di mana kita akan meletakkannya. Lalu kita oke. Lakukan hal yang sama sampai MA10. Di sini kita sudah mendapatkan nilai MA2 sampai MA10. Selanjutnya kita akan mencari nilai error kuadrat. Untuk rumusnya yaitu data aktual dikurangi dengan nilai MA, lalu kita kuadratkan. Nah, ini kita tinggal tarik garis lurus ke bawah. Selanjutnya untuk MA3 dan MA10 mengikuti ya teman-teman.
kita mendapatkan nilai error kuadrat, kita akan mencari MSE dari MA2 sampai dengan MA10. Dengan rumus average, MA-nya adalah sama dengan average, kita menggunakan average. Jadi ini error kuadrat dari masing-masing ya. Kita enter. Yang lainnya mengikuti ya teman-teman. Sehingga kita dapatkan nilai MSE untuk MA2 adalah 216,657, MA3 493,542, MA4 761,659, MA5 1004,93, MA6 1207,035, MA7 1363,465, MA8 1457,85, MA9 1524,57, dan MA10 1565,426. Dan di sini kita juga bisa melihat nilai prediksinya. Ada di sini ya teman-teman. Jadi ini adalah nilai prediksi. Baik, di sini saya akan mentutorialkan cara menghitung SMA atau Single Moving Average menggunakan aplikasi RStudio. Yang pertama, kita buat hashtagnya dulu di sini. Kita tulis setting environment, lalu di bawahnya library. Bagi teman-teman, di sini library yang pertama menggunakan forecast, lalu library yang kedua menggunakan TTR, untuk library yang ketiga menggunakan grafik. Bagi teman-teman yang belum install package, bisa diinstal terlebih dahulu. Lalu kita import datanya menggunakan dataset. Karena data berbentuk Excel, maka dimasukkan data kita yang akan diinput. Tunggu dulu. Oke, setelah data terlihat, lalu bisa diimport. Baik, ini adalah gambaran datanya. Lalu yang kedua, kita akan membuat statistik deskripsinya. Di sini statistik deskripsi menggunakan summary, lalu datanya, lalu di run, lalu muncul spesifikasi datanya. Bisa dilihat. Setelah itu membuat data tersebut menjadi data time series. Setelah itu, pertama kita buat aluminium di sini, aluminium time series, lalu menggunakan kolom time series, lalu nama datanya, dan diberi dolar untuk memfokuskan data. Di run. Setelah itu kita akan buat plot time seriesnya. Sini aluminium TS tadi yang sudah diberi data, lalu diberi warna. Di sini warnanya saya menggunakan hijau gelap atau dark green. Dengan X lab-nya yaitu tanggal, kemudian Y lab-nya. Sini Y lab-nya saya berikan harga. Setelah itu
dokumennya atau judulnya, yaitu undangan huruf besar ya teman, plot time series harga aluminium 2023. Pendaftaran terlihat di sini datanya atau grafiknya sudah jelas. Setelah itu kita akan buat poinnya. Pertama sini masukkan poin, lalu aluminium time series menggunakan PCH dengan ukuran 20 dan color warnanya saya gunakan warna hijau. Oke, terlihat untuk titik-titiknya. Setelah itu kita akan membuat lagi pemulusan menggunakan single moving F-Fresh 5. Di sini yang pertama SMA 5-nya dulu, kita misalkan di sini SMA, masukkan rumus titik R-nya, lalu kemudian aluminium TS dengan nilai N 5. Setelah itu putaran untuk SMA 5-nya sudah terlihat. Di situ ada beberapa kolom yang tidak ada nilainya menunjukkan hasil perhitungan. Lalu pemulusan menggunakan SMA 7 dengan rumus yang sama seperti yang di atas. Untuk SMA 7 dipisahkan SMA aluminium time series hanya saja menggunakan N7. Setelah itu di run untuk SMA 7. Lalu terlihat ada tabel-tabel yang kosong, itu menandakan hasil pemulusan. Setelah itu data keseluruhannya kita buat di sini, data. Lalu misalkan di sini menggunakan Cbin, lalu dimasukkan nilai aktualnya, kita sama dengankan dengan aluminium time series, lalu SMA 5 kita sama dengankan dengan SMA 5 juga, lalu untuk SMA 7 juga disama dengankan dengan SMA 7. Setelah itu kita run, di sini data lagi, lalu akan muncul data yang menggabungkan antara data aktual SMA 5 dan SMA 7. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat plot perbandingan antara SMA aktual dan SMA 5 dan 7. Di sini time series plotnya yaitu aluminium time seriesnya, lalu X-Lab-nya di sini saya beri nama periode hari, lalu untuk Y-Lab-nya saya beri nama harga aluminium. Setelah itu saya beri judul plot time series perbandingan aktual SMA 5 dan SMA 7 dengan colornya warna biru. Sini kita lihat warnanya plot yang baru. Lalu kita beri poin lagi aluminium time seriesnya dengan color saya beri warna hitam dengan teks dengan teks 1 dan PCH nya sama dengan 20 dan type B. Kemudian kita run dan ini sudah terlihat titik-titiknya. Lalu untuk garisnya sendiri di sini kita masukkan nilai SMA 5-nya. Untuk garis SMA 5 di sini kita pakai warna, saya akan gunakan warna hijau dan LWD-nya 2 serta cek sampai dengan 5. Lalu terlihat di grafik. Lalu untuk SMA 7-nya sama juga menggunakan warna merah dengan LWD sama dengan 2 dan cek sama dengan 5. Setelah itu kita buat
legend untuk bottom left. Kemudian sini saya beri judul atau keterangan aktual SMA 5 dan SMA 7. Ini fungsinya untuk keterangan teman-teman. Lalu setelah itu dengan LTY sama dengan 1 dan color menggunakan warna hitam dan hijau serta warna merah. Menggunakan teks sama dengan 0,8. Lalu terlihat di sini untuk keterangannya. Setelah itu buat keterangan lagi untuk nama kelompok. Saya menggunakan top right agar terlihat. Lalu tertulis C, nama kelompoknya. Pertama nama kelompok, itu kita beri penjelasan di sini kelompok 5 dengan kelas reguler A. Lalu untuk yang pertama nama kelompoknya O1, yang kedua Gita, yang ketiga Brian, yang keempat Dia, dan yang terakhir Lydia. Lalu di sini menggunakan color. Untuk 5 color saya buat untuk warna biru semua. Satu menggunakan teks 0,7 dengan PCH 10, lalu di run. Oke, hasilnya bisa terlihat. Dan kemudian kita akan membuat perhitungan SSE dan MSE. Di sini saya akan buat prima terlebih dahulu. Lalu di sini kita buat errornya. Untuk errornya, rumus errornya yaitu aluminium time series. Kemudian di sini kita buat SMA 5 untuk SMA 5. Dan di sini tulis 1 dengan length aluminium time series. Kemudian di run untuk SSE 5 nya di sini itu tambahan sum, dan nilai errornya sudah ditentukan tadi. Lalu kemudian kurang lagi 5 dengan length aluminium time series dipangkatkan 2. Kita run. Dan masukkan nilai SSE 5 nya untuk mengetahui nilai. Itu dia nilainya bisa dilihat. Lalu nilai MSE 5 itu sama dengan min atau rata-rata nilai error 5 serta 5 dengan length sama seperti juga di atas, yaitu aluminium time series yang dipangkatkan 2. Lalu kita run, dan nilai MSE nya juga kita run untuk mengetahui nilainya. Baik, setelah itu menghitung SSE dan MSE dengan MA 7. Di sini kita sama rumusnya di atas, yaitu menggunakan error 7 dengan nilai aluminium time series yang dikurangi dengan SMA 7 yang dekat dengan 1 per length aluminium time series. Setelah itu kita buat nilai SSE 7 nya di sini. SSE 7 sama dengan sum dengan error 7, dan panjangnya 7 juga dibagi dengan length aluminium time series yang dipangkatkan 2 juga. Lalu kita run, lalu kita mengetahui nilai SSE 7 nya. Baik, itu dia nilainya. Lalu selanjutnya menghitung dengan MSE 7 sama seperti di atas, menggunakan min dengan nilai error 7 7
di bagian 7 maksudnya, dan panjang aluminium time series, pangkatkan 2 di run, dan untuk nilai MSE 7 nya ketik MSE 7 lalu kita run, dan ini dia hasilnya. Baik, kita lanjut ke interpretasi dari SMA atau Single Moving Effect. Dari hasil perhitungan manual dan output RStudio didapatkan nilai sebagai berikut. Kita menampilkan dalam bentuk tabel dengan nilai maksimal di perhitungan manual yaitu 2514, kemudian di RStudio kita mendapatkan nilai 2514 dengan kemudian min di manual 2215 dan R 2215 sebagai berikut, dan demikian MSE kemudian MA5 yaitu kita mendapatkan angka di manual 100.4,93, kemudian di RStudio kita mendapatkan nilai 100.4,93, kemudian di MA7 kita mendapat di manual kita mendapatkan angka 1363,46, kemudian di RStudio kita mendapatkan angka 1363,465. Artinya tidak ada perbedaan dalam hasil perhitungan manual menggunakan Excel dengan output RStudio. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan hasil prediksi SMA5 dan SMA7, smoothing moving average 5 dan smoothing moving average 7. Di SMA kita mendapatkan SSE. Di SSE ini kita mendapatkan nilai pada SMA 5 78384,57, sedangkan di SMA 7 kita mendapatkan SSE 10362,3, kemudian SME nya atau interpretasi dari SMA atau Single Moving Effect. Dari hasil perhitungan manual dan output RStudio didapatkan nilai sebagai berikut. Kita menampilkan dalam bentuk tabel dengan nilai maksimal di perhitungan manual yaitu 2514, kemudian di RStudio kita mendapatkan nilai 2514 dengan kemudian min di manual 2215 dan R 2215 sebagai berikut, dan demikian MSE kemudian MA5 yaitu kita mendapatkan angka di manual 100.4,93, kemudian di RStudio kita mendapatkan nilai 100.4,93, kemudian di MA7 kita mendapat di manual kita mendapatkan angka 1363,46, kemudian di RStudio kita mendapatkan angka 1363,465. Artinya tidak ada perbedaan dalam hasil perhitungan manual menggunakan Excel dengan output RStudio. Kemudian yang kedua yaitu perbandingan hasil prediksi SMA 5 dan SMA 7. Di SSE ini kita mendapatkan nilai pada SMA 5 78384,57, sedangkan di SMA 7 kita mendapatkan SSE 10363,3, kemudian SME nya atau nilai errornya rata-rata kesalahan kuadrat nilai aktual atau nilai errornya yaitu SMA 5 100.4,93, kemudian SMA 7 1363,46. Kemudian forecastnya atau peramalannya kita mendapat di SMA 5 kita mendapatkan angka 2246,16, di SMA 7 kita mendapatkan angka 2239,67. Artinya output yang terbaik dapat dilihat dari nilai error seperti nilai MSE atau nilai kuadrat error yang mengatur kesalahan peramalan yang besar, karena kesalahan-kesalahan itu dikuadratkan. Semakin kecil nilai MSE, maka metode peramalan semakin baik, dan dari hasil tersebut dapat didapatkan nilai peramalan untuk satu periode selanjutnya yang didapatkan dari rata-rata 5 periode sebelumnya. Kemudian maka dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode Single Moving Average SMA, order terbaik dalam peramalan untuk satu periode antara MA5 dan MA7 adalah MA5 sebesar 2244,16, dan nilai MSE nya yang lebih kecil yaitu 100.4,93. Karena semakin panjang moving average dan semakin kecil nilai MSE atau kesalahan dikuadratkan, maka model peramalan semakin baik. Dan metode Single Moving Average
SMA merupakan kelebihan relatif mudah dipahami dan diimplementasikan. Konsepnya sederhana, yaitu mengambil rata-rata dari sejumlah observasi terakhir. Tetapi dengan menggunakan metode ini, kita hanya dapat meramalkan untuk satu metode selanjutnya. Karena metode ini hanya mempertimbangkan sejumlah observasi terakhir. Ini berarti bahwa metode ini tidak memperhitungkan informasi yang terkandung dalam data masa lalu yang lebih jauh, sehingga dapat kehilangan pola atau tren jangka panjang yang mungkin ada selanjutnya. Kita dari kelompok kami menyimpulkan berdasarkan perhitungan dapat dilihat hasil peramalan menggunakan metode single exponential smoothing dengan alpha 0,5 adalah sebesar 2220,00 dengan MSE 936,1732. Berdasarkan perhitungan dapat dilihat hasil peramalan menggunakan metode single moving average dengan MA-nya 5 adalah sebesar 2244,16 dengan MSE-nya 1004,93. Dari kedua hasil peramalan dengan metode yang berbeda, dapat dilihat bahwa nilai error peramalan metode single exponential smoothing dengan nilai 936,1732 lebih kecil daripada nilai error peramalan metode single moving average dengan nilai 1004,93. Bisa dilihat perbandingannya lebih kecil. Hal ini dapat disimpulkan bahwa metode peramalan yang paling sesuai dengan data 1,1 atau data harga aluminium tersebut adalah metode single bahwa metode peramalan yang sesuai dengan harga aluminium adalah metode single exponential smoothing atau SS. Karena semakin nilai MSE, maka metode peramalan semakin baik. Sekian dan